Pemirsa, saat ini saya sedang berada di All True Hotel Tanjung Pinang dan sesaat lagi akan dilangsungkan musyawarah daerah ke-6 Partai Golkar Kota Tanjung Pinang yang dihadiri oleh petinggi dari Partai Golkar. Salah satunya adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Ade Angga. Untuk informasi lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di U-News Special Report. Ya, kita ketahui bersama sesuai dengan laporan yang kami terima bahwa hanya ada satu pendaftar calon tunggal. Meskipun musda belum selesai, tapi hampir bisa dipastikan Pak Fatir akan terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjung Pinang berikutnya. Besar harapan kami Pak Fatir bisa menggerakkan kekuatan Partai Golkar secara organisasi dari tingkat kota sampai ke tingkat kelurahan untuk persiapan pemilu di 2029. Dan kita juga harapkan Pak Fatir juga bisa membawa Partai Golkar untuk menjawab tantangan dan kebutuhan-kebutuhan aspirasi-aspirasi masyarakat. Kayak seperti itu. Oke. Nah Pak, ini apa isu daerah Tanjung Pinang yang paling mendesak untuk dikawal Golkar di bawah kepemimpinan Pak Fatir? Ya, pertama tentu ekonomi ya. Kita perlu mendorong agar pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang itu maju. Nah, kedua perlu ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari yang ada sekarang ya. Karena kita kan sekarang hanya berharap dari pajak retribusi ya sebagai yang ada sebagai penunjang PAD. Nah, kita berharap ke depan bahwa Golkar bisa mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita punya potensi yang banyak ya sebetulnya di daerah FTZ. Kita punya kawasan FTZ, kita punya sekarang ini kita sedang menggodok perda kawasan industri yang itu kita harapkan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi baru untuk Kota Tanjung Pinang. Terakhir Pak, pesan khusus untuk Pak Fatir. Kita pesan khusus untuk beliau ya, pertama beliau bisa menyusun segera ini teknis untuk persiapan caleg-caleg di 2029. Kami berharap bahwa setiap dapil itu kompetitif, terdiri dari caleg-caleg yang bisa berkompetisi lah. Jadi tidak hanya didominasi oleh 1-2 orang, tetapi setiap dapil kita harapkan lebih kompetitif. Pertama, kami akan melakukan konsolidasi dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Karena dalam waktu dekat juga kami diperintahkan oleh DPP tahun 2026 ini harus selesai semua musyawarah kecamatan dan kelurahan. Dan kedua, kami juga menjaring untuk siapa saja yang ingin masuk pengurusan Partai Golkar, kami siap menerima. Dan tadi sudah diputuskan waktu kami 30 hari ke depan untuk mengurus, memasukkan orang-orang baru untuk pengurus Golkar Tanjung Pinang. Dan untuk Partai Golkar kan sendiri salah satu partai yang mengusung Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansyah dan Raja Arija sebagai partai koalisi
Untuk program Tanjung Pinang berbenah sendiri kan sampai sekarang masih banyak yang belum terlaksana nih Bang. Apa yang dilakukan Golkar untuk ke depan mendorong agar program-program ini bisa terlaksana untuk masyarakat Tanjung Baik, Pinang? saya menanggapi pertama, kami juga sudah mengusulkan ke Pak Wali Kota untuk merubah RPJMD ke depan karena RPJMD yang sekarang tidak bisa dipakai sehingga RPJMD itu tidak bisa terpenuhi. Ya, kami juga mendorong agar Pak Wali Kota tahun depan agar merubah RPJMD dengan sesuai dengan real kemampuan keuangan daerah. Karena kita ketahui bersama tahun ini kami habis dipotong oleh pemerintah pusat sekitar lebih kurang 150 miliar. Ke depan juga belum pasti nih anggaran untuk daerah, bukan hanya Kota Tanjung Pinang, semua daerah. Nah ini artinya RPJMD kepala daerah harus dirubah. Dan kita harus buat real bahwa tidak ada pembangunan di Kota Tanjung Pinang, direvisi. Nah Pak, visi misi untuk Partai Golkar ke depannya seperti apa? Ya, yang pertama tentu kami sebagai partai pengusung juga selalu memberi masukan kepada Pak Wali. Ya, apabila yang tidak bertentangan sama beliau ya kita sampaikan yang pahit-pahitnya melalui ketua fraksi saya nih Pak Dewa Bahagia. Pak Ketua, kalau untuk dari DPD tingkat 1 atau dari DPP sendiri ada arahan atau tugas khusus nggak ke Partai Golkar? Ya, arahannya untuk memenangkan Partai Golkar di 2029 sebagai pimpinan DPRD dan Pilkada harus mengusung kadernya sendiri. Kan kita ada Pak Teddy, ada Pak Ade Angga, harus masuk maju lah dua-duanya. Kepala daerahnya wali kota ya? Target 6 kursi, minimal 6 kursi. Alhamdulillah hari ini pelaksanaan Musda ke-6 Partai Golkar Kota Tanjung Pinang, yang mana pada momen Musda ini tentu nanti kita doakan insya Allah akan lahir nahoda baru yang mana akan melanjutkan kepemimpinan Pak Untung yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan Musda berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kemarin kami lihat sudah ada satu calon. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya ini yang terbaik untuk Partai Golkar Kota Tanjung Pinang dan bisa semakin baik ke depannya. Nah Pak Wadir sendiri ini kan merupakan calon tunggal ya Pak ya, ini bagaimana pandangan Pak Wadir terkait hal tersebut? Ya, sebenarnya kan gini ya, walaupun calon tunggal tapi ini sudah melalui proses yang cukup panjang. Nah, sehingga momen Musda ke-6 ini sebenarnya nanti akan mengukuhkan ketua baru, nakoda baru, dan insya Allah semuanya tetap solid dan mudah-mudahan Golkar di Tanjung Pinang bisa lebih sukses lagi. Pemirsa, itu tadi serangkaian kegiatan musyawarah daerah ke-6 Partai Golkar Kota Tanjung Pinang. Semoga kepemimpinan Ketua Partai Golkar Kota Tanjung Pinang nantinya mampu menjadikan Partai Golkar Tanjung Pinang menjadi lebih solid dan maju. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Meli Santia, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.